Perkenalkan, saya mewakili kelompok 5 akan membahas tentang ekosistem perkebunan buatan. Mari kita bahas. Nah, adapun tanaman-tanaman yang ada dalam ekosistem kebun buatan seperti buncis, terong, tomat, dan juga kurus. Mari kita bahas satu persatu. Tanaman buncis adalah sejenis polong yang termasuk dalam keluarga legum atau polong-polong dan memiliki nama ilmiah Phaseolus vulgaris. Yang berikut itu komponen biotik atau hidup itu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer, dan yang keempat organisme menguntungkan. Yang berikut komponen abiotik atau tidak hidup itu yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga sinar matahari, yang keempat udara, dan yang kelima suhu dan kelembapan. Yang berikut itu proses dan interaksi dalam ekosistem. Yang pertama itu siklus nutrisi. Tanaman buncis mengalami nutrisi dari tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium untuk tumbuh. Yang kedua itu aliran energi. Energi matahari ditangkap oleh tanaman buncis atau produsen melalui fotosintesis. Dan yang ketiga itu pertumbuhan dan reproduksi. Buncis tumbuh dari benih, berkecambah, menghasilkan daun, bunga, dan akhirnya polong atau buah yang berisi benih baru. Dan yang keempat itu interaksi spesifik. Itu meliputi kompetisi, simbiosis, dan yang terakhir itu predasi dan herbivora. Yang berikut itu efek samping dari budidaya tanaman buncis dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif atau keuntungan dan dampak negatif atau kerugian. Yang pertama, dampak positif atau keuntungan itu meliputi manfaat kesehatan, yang kedua itu perbaikan kesuburan tanah, yang ketiga itu nilai ekonomi yang tinggi, yang keempat itu fleksibilitas budidaya. Yang berikut efek samping negatif atau kerugian. Yang pertama itu kerentanan terhadap penyakit, yang kedua itu ketergantungan pada pupuk, yang ketiga itu masalah fisiologis tanaman, yang keempat itu memerlukan perawatan yang intensif. Materi yang berikut, proses ekosistem tanaman tomat terjadi melalui yang pertama fotosintesis, yang kedua penyerapan nutrisi, yang ketiga interaksi hewan dan mikroorganisme, dan yang keempat itu daur ulang nutrisi, yang kelima siklus air, dan yang keenam itu rantai makanan. Materi yang berikut, efek samping positif tanaman tomat tidak hanya menghasilkan buah, tetapi juga menyuburkan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, memperbaiki udara, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Materi yang berikut, efek samping negatif pada tanaman tomat dapat berasal dari yang pertama, hama dan penyakit, yang kedua, kekurangan air dan nutrisi, yang ketiga, lingkungan tidak sesuai, yang keempat, penggunaan pestisida berlebihan, yang kelima, kompetisi antar tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses ekosistem kebun, khususnya tanaman terong. Ekosistem kebun adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau tanaman, hewan, mikroorganisme, dan komponen tak hidup, air, tanah, cahaya, udara. Pada tanaman terong, proses ekosistem berperan penting dalam pertumbuhan dan hasil panen. Yang pertama, komponen ekosistem pada tanaman terong. Komponen biotik atau makhluk hidup. Tanaman terong sebagai prosedur serangga penyerbuk, lebah, kupu-kupu, hama, ulat, kumbang, daun, kutu putih. Musuh alami hama, keping, laba-laba, tawon, parasitoid. Mikroorganisme tanah, bakteri, pengurai, cacing tanah, jamur,
baik mikorizа. Yang kedua, komponen abiotik atau tak hidup. Tanam pH ideal 5,5 sampai 6,5. Air diperlukan untuk fotosintesis, cahaya matahari, sumber energi, udara, oksigen untuk respirasi. Suhu idealnya 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, proses yang terjadi dalam ekosistem kebun tanaman terong. Fotosintesis. Terong menyerap cahaya matahari, air dan CO2, menghasilkan makanan atau glukosa dan O2. Penyerapan nutrisi. Akar terong menyerap unsur hara dari tanah seperti nitrogen untuk daun, fosfor untuk akar, kalium untuk buah. Pengerbukannya, bunga terong dibantu oleh angin serangga seperti lebah. Bunga yang berhasil diserbuki akan berkembang menjadi buah terong. Interaksi dengan organisme lain. Hama memakan daun atau buah terong. Musuh alami mengendalikan hama. Bakteri dan jamur mengurai sisa tanaman menjadi pupuk alami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi ekosistem kebun pada tanaman terong. Jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama, serangga. Serangga dapat membantu pengerbukan dan mengontrol hama. Kedua itu bakteri. Bakteri dapat membantu menguraikan bahan organik dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga itu jamur. Jamur dapat membantu menguraikan bahan organik dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang keempat, gulma. Gulma dapat bersaingan dengan tanaman terong untuk mendapatkan air dan nutrisi. Yang kelima itu hama. Hama dapat merusak tanaman terong dan mengurangi produksi. Yang kedua itu faktor abiotik. Yang pertama itu suhu. Suhu yang ekstrem dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang kedua itu kelembapan. Kelembapan yang tidak tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang ketiga itu cahaya. Cahaya yang tidak tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang keempat itu tanah. Tanah yang tidak subur dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang kelima itu air. Air yang tidak cukup dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang berikut faktor kimia. pH tanah. pH tanah yang tidak dapat tepat dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua itu nutrisi. Nutrisi yang tidak cukup dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Yang ketiga itu pestisida. Penggunaan pestisida dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, apa efek samping yang terjadi pada tanaman terong, positif dan negatif. Jadi efek samping positif pada tanaman terong, pertama itu pertumbuhan optimal. Jika tanah subur, kaya unsur hara, dan cukup sinar matahari, terong akan tumbuh cepat dan kuat. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman hayati. Terong bisa menjadi tempat hidup serangga baik seperti lebah, kupu-kupu, dan predator alami, atau semut, laba-laba yang membantu pengendalian hama. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas tanah. Akar terong membantu mengikat tanah, menjaga struktur tanah agar tidak mudah tererosi. Yang berikut produksi buah yang tinggi. Jika kondisinya bagus, tanaman terong bisa berbuah banyak dan berkelanjutan selama beberapa bulan. Efek samping negatif pada tanaman terong. Pertama, rentan terhadap hama.
Beberapa hama sangat suka terong seperti ulat daun, kutu putih, kutu daun, lalat buah. Hama dapat merusak daun bunga atau buah. Kedua itu rentan terhadap penyakit terong, mudah terkena layu bakteri atau layu fusarium, busuk buah, bercak daun. Penyakit ini bisa menurunkan hasil panen. Yang ketiga itu membutuhkan nutrisi tinggi. Jika tanah miskin, unsur hara terong bisa tumbuh kerdil, daunnya menungin, buah kecil atau tidak muncul. Yang keempat itu butuh air yang cukup. Kekurangan air, layu daunnya mengering, gagal berbunga. Kelebihan air, akar membusuk dan memicu penyakit. Yang kelima itu persaingan dengan tanaman lain. Gulma bisa mengambil nutrisi, cahaya, dan air sehingga pertumbuhan terong terganggu. Jadi yang berikut adalah tanaman cabai merah besar. Tanaman cabai merah besar atau nama latinnya Capsicum annum adalah jenis cabai dengan ukuran panjang 6-10 cm dan diameter 0,7 sampai dengan 1,3 cm, berwarna merah cerah saat matang. Tanaman ini punya nilai ekonomi tinggi karena mengandung vitamin C, antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, di Indonesia, tanaman cabai ini dibudidayakan di lahan basah atau kering dengan siklus tumbuh sekitar 3-4 bulan dari bibit hingga panen. Yang berikut adalah proses ekosistem terhadap tanaman cabai merah besar. Nah, dalam ekosistem kebun buatan, proses interaksi melibatkan komponen biotik dan juga abiotik yang memengaruhi pertumbuhan cabai merah besar. Proses utamanya adalah penyerbukan dan rantai makanan, seperti lebah ataupun angin dapat membantu penyerbukan bunga cabai, sementara mikroorganisme di tanah mendekomposisi bahan organik untuk nutrisi. Yang kedua adalah siklus hara. Tanah menyediakan nutrisi, air untuk irigasi, dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang berikut adalah pengendalian hama. Hama seperti ulat ataupun kutu daun bisa mengganggu, tetapi musuh alami seperti predator membantu keseimbangan ekosistem dikelola dengan baik. Jadi yang berikut kita akan sama-sama membahas tentang efek samping ekosistem kebun buatan terhadap cabai merah besar. Nah, meskipun bermanfaat, ekosistem kebun buatan punya efek samping negatif pada cabai merah besar dan juga lingkungan sekitar. Yang pertama adalah penggunaan pestisida berlebih bisa menurunkan kualitas cabai, merusak musuh alami hama, dan mencemari tanah ataupun air yang akhirnya memengaruhi produksi. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem kebun buatan pada tanaman cabai merah besar. Jadi, ada beberapa faktor kunci yang memengaruhi keseimbangan dan juga produktivitas, seperti iklim dan juga cuaca. Nah, kekeringan ataupun hujan yang berlebih bisa mengurangi hasil, ataupun cabai merah besar tidak akan berkembang dengan baik. Oke, jadi kita sudah membahas setiap tahap penjelasan, mulai dari apa itu ekosistem, apa saja yang ada di dalamnya, hingga efek sampingnya. Nah, demikian video kita kali ini, dan sampai jumpa nanti. Dadah!